Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain. Bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut bermain bersama, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun. Tonton video ini sampai selesai agar lebih happy mengerti tentang materi dari Om Mumun. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Novel. Dinikahi Dedi Manis. Dijodohkan. Di sebuah kamar minimalis berukuran 4x3, 5 meter, terlihat seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian putih abu-abu khas anak SMA. Dia sedang merapikan tas sekolahnya dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tas. Suasana hatinya sedang sangat baik sampai dia terus bersenandung, senyuman tipis tidak pernah lekang dari bibir ranumnya. Dian Anandita Putri adalah seorang siswi di SMA Pelita Bangsa di Kota Bandung. Dia merupakan siswi kelas 12 yang beberapa bulan lagi akan melakukan ujian akhir. Tok, tok, tok. Ibu, sebuah senyuman dia berikan pada wanita paruh baya yang selama ini telah menjaga, merawat, juga menyayanginya dengan penuh cinta dan kesabaran. Dian, ada yang ingin ayahmu sampaikan, Nak? Terlihat raut wajah Kirani yang sendu dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa, Bu? Kenapa ibu terlihat sedih seperti itu? Apa ayah akan pindah tugas lagi? Ibu tidak mau meninggalkan rumah ini, ya? Dian menggandeng lengan sang ibu sambil mengucapkan pertanyaan yang selama ini selalu dia lontarkan ketika sang ibu berwajah sedih dan tidak bersemangat. Ayahnya Dian adalah seorang ASN. Jadi mereka sudah terbiasa berpindah-pindah rumah dari kota satu ke kota lain saat sang ayah pindah tugas. Sebaiknya kamu temui ayahmu lebih dulu, Nak, ucap Kirani pada anak keduanya. Dia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Dia memiliki seorang kakak yang sudah bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan percetakan terbesar di kota Jakarta, dan satu lagi adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dian mengangguk. Dia tidak ingin banyak bertanya, jika ibunya sudah berbicara dengan serius seperti ini pasti ada hal yang mendesak dan dia harus segera mendengarnya. Ayah, panggil Dian yang duduk dan memeluk sang ayah. Adrian tersenyum lalu membalas pelukan Dian dan mengusap kepala anaknya lembut. Untuk sejenak dia merasa sangat bersalah karena harus menyampaikan berita kurang mengenakan untuk Dian, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Adrian terpaksa melakukan semua ini. Dian sayang sama ayah, bukan? Tanya Adrian yang tentu saja dijawab anggukan oleh JDR. Bagai sebuah petir di siang bolong. Dian dibuat terkejut dengan pernyataan ayahnya yang tiba-tiba ingin menikahkan dirinya. Dian menatap ayahnya lekat, lalu tertawa terbahak-bahak. Adrian dan Kirani hanya menatap nanar putri mereka yang masih tidak mempercayai apa yang Adrian katakan. Melihat wajah serius Adrian dan Kirani, Dian langsung menghentikan tawanya. Dia melirik Adrian dan Kirani bergantian. Apa yang aku dengar itu adalah benar, ayah. Ayah ingin menikahkan Dian? Dian bertanya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hatinya berdegup kencang lantaran takut kalau ayahnya akan mengatakan iya. Jauh di dalam lubuk hati Dian, dia terus berdoa kalau ayah dan ibunya hanya sedang bercanda. Dia masih sekolah, kenapa dia harus menikah secepat ini? Anggukan dari Adrian membuat air mata Dian menetes saat itu juga. Hatinya hancur, dia masih sangat ingin sekolah dan melanjutkan pendidikan sampai dia bisa lulus kuliah dan belajar bekerja dan mencari uang untuk dirinya sendiri. Ayah, jangan seperti ini. Kenapa Dian harus menikah? Dian tidak hamil, Dian juga selalu menuruti semua kata-kata ayah dan ibu, Dian tidak pernah keluar malam, Dian tidak nakal, tapi kenapa ayah ingin membuang Dian? Apa salah Dian, ayah? Hiks.
Dian masih ingin sekolah, Dian ingin menjadi orang sukses dan membuat ayah dan ibu bangga. Dian ingin seperti Kak Haris ayah, Dian ingin mencapai cita-cita Dian. Hiks. Dian tidak mau menikah secepat ini. Adrian hancur ketika melihat anak gadisnya menangis terseduh-seduh. Dia merengkuh tubuh bergetar Dian dan mengusap punggung Dian lembut. Perlahan air matanya menetes. Meskipun Adrian adalah seorang pria, tapi dia juga adalah seorang ayah. Maafkan ayah Dian, ayah melakukan ini karena ayah memiliki banyak hutang kepada keluarga Nugroho. Ayah meminjam banyak uang untuk menutup hutang ayah. Beberapa bulan yang lalu, ayah ditipu paman MU. Dia meminjam uang dengan nama ayah. Dia berjanji akan membayar angsuran tepat waktu tapi ternyata, janji hanya janji, dia kabur, dan ayah yang harus membayar semuanya. Ayah tidak bisa melunasi hutang sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Teman kantor ayah memperkenalkan ayah pada keluarga Nugroho, tapi semuanya sama saja. Mereka akan memenjarakan ayah kalau ayah tidak mau menikahkan MU dengan anak tertua di keluarganya. Ayah harus bagaimana? Ayah sudah pernah meminjam uang dari kakak MU. Tapi, sekarang dia sedang memiliki masalah di kantornya. Ayah tidak tega kalau harus mendesak dia terus-menerus. Kirani membekap mulutnya supaya suara isak tangisnya tidak terdengar oleh Dian. Ini semua juga salahnya. Andai waktu itu dia bisa mencegah Adrian untuk tidak mempercayai kakaknya, semua ini tidak akan kejadian. Karena tidak tahan melihat Dian dan Adrian yang sedang menangis. Akhirnya Kirani pergi ke kamarnya. Dia merasa ini tidak adil, kenapa dia harus sakit? Kenapa anaknya harus jadi korban atas sakit yang dia derita? Kirani masih terus menangis sambil memegangi dadanya yang mulai sesak. Sementara di luar kamar, Adrian masih terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada Dian. Dian menangis sesenggukan. Dia bingung harus melakukan apa, pilihan apa yang harus dia ambil. Terlintas di dalam benaknya untuk pergi jauh dari rumah meninggalkan Keluhnya agar dia bisa terlepas dari semua ini. Namun kalau dia melakukan itu, dia takut, dia sangat takut ayahnya akan masuk ke dalam penjara. Kalau sampai itu terjadi, siapa yang akan membantu Kirani melakukan pengobatan? Siapa yang akan mengurus Bagas sedangkan ibunya sakit-sakitan dan Haris juga ada di Jakarta? Ayah mohon nak, ayah mohon tolong ayah. Kamu masih bisa melanjutkan pendidikanmu. Keluarga Nugroho adalah keluarga yang kaya raya. Mereka pasti akan menyekolahkan MU sampai kau bisa mencapai apa yang selama ini kau impikan. Tua yang suka pada daun muda seperti Dian. Ibu. Seseorang berteriak dengan kencang. Belum sempat Adrian menjawab pertanyaan putrinya, dia mendengar suara Bagas yang menjerit dari dalam kamar. Dian dan Adrian langsung berdiri kemudian berlari ke arah kamar Kirani. Ibu. Dian berteriak, dia ambruk di atas lantai lalu menarik dan merebut bahu Kirani dari tangan Bagas. Ibu kenapa? Ibu sadarlah. Dian berusaha untuk menepuk pipi Kirani berharap ibunya akan memberikan respon, namun sayang, Kirani tidak melakukan pergerakan apapun. Ayah telepon ambulans. Cepat. Dian kembali berteriak. Ibu sadarlah. Ibu. Keputusan Dian. Di sebuah ruang rawat umum di rumah sakit di kota Bandung. Seorang gadis yang mengenakan seragam putih abu-abu masih setia menggenggam tangan ibunya. Dalam hati dia terus berdoa agar ibunya bisa cepat sadar. Dian menoleh ke arah pintu saat dia mendengar keributan di luar ruang rawat ibunya. Secara perlahan Dian melepaskan genggamannya pada tangan Kirani dan meletakkan tangan itu ke atas ranjang rumah sakit dengan perlahan. Dian ingin membuka pintu namun saat dia mendengar suara ayahnya, dia mengurungkan niatnya. Tangannya hanya sampai memegang kenop pintu namun tidak jadi membukanya. Dok, apa tidak bisa kalau istri saya operasi lebih dulu? Saya janji, saya akan membayar kekurangannya setelah saya mendapatkan uang. Bisa Pak. Tapi tetap mengikuti prosedur yang ada.
Sesuai pelayanan yang dimiliki asuransi. Bisakah istri saya mendapatkan dokter bedah jantung terbaik, Dok? Dokter itu hanya tersenyum, dia menepuk pundak Adrian kemudian berjalan menjauh dari laki-laki yang sudah tidak muda lagi itu. Percakapan itu adalah percakapan yang terakhir Bian dengar. Bian kembali berjalan menuju ranjang ibunya. Di sana juga ada Bagas, mereka berdua sama-sama bertugas untuk menjaga Kirani untuk sementara waktu ini. Sementara Adrian, dia sedang sibuk mengurus ini dan itu. Kriet. Tahu, di balik senyuman yang ayahnya berikan, terdapat tumpukan luka dan beban yang ayahnya miliki. Apa ibu kalian belum sadar juga? Tanya Adrian mendekati ranjang Kirani lalu mengusap kepala Kirani lembut. Bagas menggeleng. Sedangkan Bian, dia hanya diam sambil menunduk. Ayah, Bian mau menikah dengan orang yang ayah maksud. Adrian langsung menoleh ke arah Bian. Dia tersenyum lalu memeluk putrinya itu erat. Apa Bian sudah yakin? Bian tidak akan menyesal bukan? Tanya Adrian memastikan, meskipun dia merasa sangat bersalah, namun dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Ini adalah jalan satu-satunya supaya Kirani bisa sembuh dan semua hutangnya bisa lunas. Bian punya permintaan ayah. Adrian melepaskan pelukannya lalu menatap mata Bian lekat. Ada apa, Nak? Kau memiliki permintaan apa? Tolong katakan pada keluarga calon suamiku untuk terus membiayai semua pengobatan ibu. Kalau perlu, mereka harus membuat ibu sembuh. Bian mau dokter terbaik dan obat-obatan terbaik. Pelayanan VVIP dan juga tidak ada batas. Adrian mengangguk. Dia menerima permintaan putrinya dengan sangat yakin. Keluarga Nugroho adalah keluarga yang sangat kaya raya. Jika Bian hanya meminta hal itu, Adrian yakin keluarga Nugroho tidak akan keberatan. Bian kembali menoleh ke arah ibunya. Meskipun dia harus mengorbankan masa depannya, dia rela. Melihat ibunya terbaring lemah seperti ini membuat Bian sakit. Dia ingin melihat ibunya sehat tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Sudah cukup selama ini ibunya mendapat pengobatan yang biasa, Bian mau ibunya mendapatkan pengobatan terbaik. Mengandalkan asuransi terlalu banyak. Setelah mendengar keputusan dari Bian, Adrian langsung keluar dari ruangan itu lalu berjalan agak menjauh dari ruang rawat istrinya. Adrian mengeluarkan ponsel dari saku celana yang dia kenakan lalu memencet nomor seseorang dan melakukan panggilan. Halo Tuan, ucap Adrian pada orang di seberang telepon. Ada apa Adrian? Apa kau sudah membuat keputusan? Anak saya mau menikah dengan anak Anda Tuan, tapi dia memiliki satu permintaan. Ini tentang ibunya, Bian mau Tuan membiayai semua biaya pengobatan ibunya. Kau tenang saja. Kalau hanya itu permintaan MU, aku akan menurutinya. Karena kau sudah setuju, besok lusa aku dan keluargaku akan datang untuk menikahkan anakku dan anak MU. Tidak perlu membuat persiapan yang mewah. Kita nikahkan saja mereka secara agama dulu. Toh Bian juga masih muda, dia masih belum bisa membuat surat nikah. Nugroho tersenyum tipis. Maaf karena aku mempersulit jalan MU Adrian. Aku rasa ini adalah jalan terbaik. Setelah ini, aku akan kembali membuka semua akses milik keluargamu. Nugroho membatin. Baiklah Tuan, saya akan menunggu kedatangan Tuan. Hari di mana keluarga Nugroho akan datang ke rumah Adrian akhirnya tiba. Adrian sudah memperingatkan Bian untuk tidak sekolah, namun anaknya itu menolak. Dia mengatakan kalau dirinya ingin menikmati suasana sekolah lebih lama. Hari sudah semakin sore. Bian sudah pulang dari sekolahnya dan kini sedang berjalan di jalanan komplek dekat rumahnya. Wajahnya terlihat sangat kesal. Dia juga selalu menendang semua hal yang dia lihat di jalanan, entah itu batu kerikil, batang kayu, atau apa saja yang sekiranya bisa dia tendang. Dasar orang kaya tidak berperasaan. Bisa-bisanya kalian membeliku dengan uang yang kalian miliki. Kalian pikir kalian siapa sampai bisa seenaknya seperti itu? Aku doakan. Bian masih terus menggerutu. Dia menghentikan langkahnya ketika melihat sebuah kaleng bekas minuman instan yang tergeletak di atas jalan. Dengan gerakan cepat, dia menendang kaleng bekas minuman itu membuat kaleng yang dia tendang melayang ke udara. Tidak.
Dian berteriak ketika melihat sebuah mobil melaju sedangkan kaleng yang melayang di udara itu hampir jatuh menimpa mobil yang hendak lewat. Bruk! Dian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia merenggangkan jemarinya membuat celah agar dia bisa melihat keadaan di depan wajahnya. Mobil itu berhenti lalu membuka kaca jendela mobilnya. "Apa yang kau lakukan anak kecil?" tanya sopir di dalam mobil itu. Dian membungkukkan badannya beberapa kali. "Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja." Sopir itu menggelengkan kepalanya lalu menutup kembali kaca mobil yang tadi dia buka. Dari jauh, Dian memperhatikan mobil itu dan melihat seseorang duduk di bangku penumpang sambil menunduk entah sedang fokus melihat apa. Dian kembali melanjutkan langkah kakinya. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya sampai di depan rumah. Keningnya berkerut tatkala Dian melihat dua buah mobil yang terparkir rapih di depan rumahnya. "Apa ini mobil yang tadi ya?" tanya Dian pada dirinya sendiri. Dia memutari mobil itu lalu memperhatikannya dengan seksama. Saat tiba di depan mobil, dia membulatkan matanya dan mendekat mulutnya tanpa sadar. "Astagfirullah, ini memang mobil yang tadi, itu adalah bekas minuman yang tadi aku tendang bukan?" ucap Dian menunjuk noda merah di kaca mobil bagian depan rumahnya dengan langkah yang sangat pelan. "Assalamualaikum," ucap Dian mencondongkan kepalanya melihat ke dalam rumah. "Dek!" Jantungnya terpacu ketika netranya melihat beberapa orang sedang duduk di ruang tamu, pakaian mereka sangat rapi. Juga penampilan mereka tidak bisa dibandingkan dengan penampilan keluarganya sehari-hari. "Kamu sudah pulang nak? Masuklah ke kamar dan ganti pakaian MU. Calon suami dan calon mertuamu sudah menunggu," ujar Adrian mendorong punggung Dian untuk masuk ke kamarnya. Dian menurut meskipun kepalanya masih tidak menoleh dan masih memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di sofa. Dalam hati dia menggerutu. "Astagfirullah, apa bandot tua itu yang akan jadi suamiku?" tanya Dian dalam hati. Pernikahan Dian dan Brian. "Aku harus kabur, aku gak mau jadi istri pedofil, aku harus cari cara supaya bisa keluar dari sini." Dian menggigiti kuku-kuku tangannya. Dia mondar-mandir seperti setrikaan di laundry, dia tidak bisa hanya duduk diam manggut-manggut seperti orang bodoh. Dian terus mencari cara untuk melarikan diri. Dan saat dia melihat sprei yang terpasang di ranjangnya, tiba-tiba saja sebuah ide brilian muncul. Dian mengobrak-abrik isi lemari, bibirnya tertarik ke atas saat dia menemukan beberapa spray di lemarinya. "Maafkan Dian ayah, tapi Dian tidak mau kalau harus menikah dengan orang setua itu, Dian takut, bagaimana kalau malam pertama Dian?" "Ih amit-amit," celotehnya sambil bergidik ngeri. Dian membuat simpul pada setiap ujung spray yang dia ambil tadi. Perlahan dia berjalan menuju jendela kaca kamarnya. "Astagfirullah. Kenapa kamar ini tinggi sekali? Seandainya aku adalah Rapunzel, pasti akan sangat mudah turun dari sini." Sekarang dia mulai celingukan mencari tempat untuk mengikatkan spraynya. Ah, itu dia. Dian mengikatkan spraynya pada kaki ranjang yang dia miliki. Setelah dia memastikan kalau ikatannya kuat, Dian melempar bagian terpanjang dari spray itu keluar jendela kamarnya. Bismillah. Maafkan Dian ya Allah, tapi Dian tidak mau menikah dengan laki-laki setua itu. Tolong selamatkan Dian. Amin. Dian terus berceloteh sembari turun dengan perlahan. Dinikahi Sugar Daddy. Sementara di bawah, seorang laki-laki tampan yang memiliki perawakan tinggi dengan setelan rapi menautkan kedua alisnya saat dia melihat seseorang yang mengenakan seragam SMA meluncur turun dari lantai 2 bangunan yang ada di depannya. Laki-laki itu sedang menelpon. Namun karena dia melihat simpul tali yang ada di sprayan orang itu gunakan akan terlepas, dia langsung melempar ponselnya dan berlari menuju tempat di mana orang itu akan terjatuh. Dan di dalam kamar, Bagas sedang berusaha mencari sosok Dian yang sejak tadi tidak muncul setelah orang-orang di ruang tamu menunggu cukup lama. Matanya terbelalak saat melihat sebuah spray terikat ke kaki ranjang Dian dan terbentang keluar dari jendela kamar. "Kak Dian," teriak Bagas kepada Dian. Dian mendongak dan Dian berteriak dengan sangat keras karena simpul tali yang dia buat terlepas begitu saja. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Bagas spontan. "Bro,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, apa Bian sudah meninggal? Apa Bian langsung masuk ke surga? Kenapa ini tidak sakit? Batinnya berbicara dengan mata yang terpejam. Bagas bergegas untuk turun ke bawah melihat keadaan Bian. Begitupun dengan orang-orang yang ada di ruang tamu. Mereka semua langsung keluar karena mendengar teriakan Bagas dan Bian. Perlahan Bian membuka matanya. Pelan, sangat pelan karena dia takut apa yang dia pikirkan benar-benar terjadi. Bian mengerjapkan matanya saat netranya bertemu dengan netra seseorang yang terlihat sangat tampan. Mata tajamnya membuat Bian tidak bisa berkutik. Apa kau seorang malaikat? Gumam Bian menyentuh wajah tampan itu lembut. Sepertinya aku memang masuk surga, ucapnya lagi. Dinikahi Sugar Daddy. Bian, teriak Adrian menghampiri putrinya. Ayah, kenapa di sini ada suara ayah? Apa aku akan kembali ke dunia nyata? Aku tidak mau, aku mau di sini saja. Biarkan aku melihat malaikat ini lebih lama. Bian, kamu tidak apa-apa nak? Tanya Adrian membantu Bian turun dari gendongan laki-laki yang sejak tadi dia mendengar ocehan tidak jelas dari mulut Bian. Ayah, panggil Bian. Dia menoleh ke arah ayahnya lalu menoleh ke arah malaikat tampannya. Bian masih hidup ayah? Tanya Bian polos. Peleta. Adrian menjitak kening Bian dengan jemarinya. Kau ingin kabur, ha? Dari lantai setinggi itu? Bagaimana kalau nak Brian tidak ada di sini? Kau pasti sudah masuk rumah sakit, Bian. Bian memanyunkan bibirnya sembari mengusap keningnya yang panas. Ayah, Bian tidak mau menikah dengan laki-laki yang sudah tua. Bian memang tidak secantik Princess Diana, tapi masa Bian harus menikah dengan kakek-kakek? Bian tidak mau, ayah. Brian melotot. Apakah yang Bian sebut kakek-kakek adalah dirinya? Sungguh? Brian memperhatikan Bian dari atas sampai bawah. Selain pendek dan memiliki wajah tidak jelek, tidak ada apapun yang bisa dibanggakan dari Bian. Mungkin Bian salah paham Adrian. Dia pasti menyangka kalau aku yang akan menikah dengannya, ujar Pak Nugroho mendekati Bian dan Adrian. Dinikahi Sugar Daddy. Bian terlihat sangat bingung. Maksudnya salah paham bagaimana? Jadi kalau orang tua yang baru saja berbicara kepada ayahnya bukan laki-laki yang ingin menikahi Bian, siapa yang akan menikahinya? Maafkan anak saya, Pak, sepertinya dia kurang asupan makanan hari ini. Jadi otaknya agak terganggu. Ayah, rengek Bian tidak terima. Pak Nugroho hanya tersenyum. Dia menarik lengan Brian lalu membiarkan Brian berdiri tepat di depan mata Bian. Ini adalah anak tertua saya, namanya Brian. Pak Nugroho tersenyum ke arah Bian, gadis itu membekap mulutnya tidak percaya. Jadi yang akan menjadi suaminya adalah Brian? Laki-laki yang tadi menolongnya? Laki-laki tampan yang dia kira sebagai seorang malaikat? Bian menoleh ke arah Adrian. Ayahnya itu mengangguk membuat Bian tidak bisa berkata-kata lagi. Sah. Bian menitikkan air matanya. Sebenarnya dia masih belum ingin menikah meskipun suaminya tampan seperti ini. Namun keadaannya memaksanya untuk menerima ini semua. Ibunya masih ada di rumah sakit karena kemarin Kirani baru selesai melakukan operasi jantung. Air mata Bian semakin mengalir saat Brian mengecup keningnya sekilas. Dia menarik tangan Brian lalu ikut mengecup punggung tangan Brian. Hatinya berdegup sangat kencang. Ini adalah kali pertamanya Bian bersentuhan dengan seorang laki-laki, sebelumnya karena ayahnya selalu melarang Bian untuk keluar rumah, Bian tidak. SMA pada umumnya pernah punya kesempatan untuk dekat dengan laki-laki atau berpacaran layaknya anak. Sekarang kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri, ucap Pak Penghulu. Bian dan Brian belum bisa mendapatkan surat nikah karena Bian masih belum cukup umur. Jadi untuk sementara waktu, kalian tidak akan memiliki surat nikah itu. Semua orang yang ada di ruang tamu di rumah Adrian mengangguk mengiyakan, termasuk Pak RT dan RW yang kala itu hadir sebagai saksi. Terima kasih karena sudah mau menjadi saksi, Pak, ucap Adrian menyalami Pak RT dan Pak RW. Semua orang sudah pergi, kecuali keluarga Adrian. Pak Nugroho mendekati Bian lalu menepuk bahu gadis itu lembut. Kamu sudah jadi istri Brian. Jadi kamu harus ikut Brian ke Jakarta. Bian langsung mendongak menatap ayah mertuanya.
Sekolah Bian bagaimana, Om? Kakek-kakek. Di sebuah ruangan yang ada di rumah sakit, Bian melirik suaminya menggunakan ekor matanya. Bian belum pergi ke Jakarta karena Pak Nugroho memberikannya waktu 2 hari untuk pamit kepada ibunya. Sementara surat-surat kepindahan sekolahnya telah diurus oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh keluarga Nugroho. Seharusnya Bian sudah tidak bisa pindah bukan? Namun karena koneksi dan uang, apa yang seharusnya tidak terjadi bisa saja terjadi. Bian, sebaiknya kalian pulang dulu. Kasihan suami kamu nak. Kirani berbicara dengan suara yang masih sangat lemah. Belum lagi masker oksigen yang menutupi mulut dan hidungnya membuat suara dari Kirani semakin sulit untuk didengar dari jarak tertentu. Ibu, Bian ingin menemani ibu, kenapa ibu malah menyuruh Bian pulang? Bian hanya memiliki waktu 2 hari sampai Bian benar-benar akan pergi jauh dari kalian. Kirani mengangguk. Dia bukan tidak mengerti maksud dari niat Bian, namun Bian sekarang sudah memiliki suami. Dia tidak bisa bertingkah seenaknya saja sekarang. Ada orang lain yang harus dia perhatikan. Ada orang lain yang harus dia utamakan. Sebaiknya kamu memang pulang Bian, biarkan ibu di sini bersama ayah dan Bagas, kamu pulanglah. Ini sudah malam, nak Brian pasti sudah mengantuk. Ih ayah sama ibu itu sama aja. Ya sudah, kalau begitu, Bian pulang. Besok Bian tidak usah ke sini lagi saja. Bian akan langsung berangkat ke Jakarta. Bian berdiri kemudian berjalan menuju pintu ruang rawat Kirani. Om. Ayo, ajak Bian pada suaminya. Brian menoleh, dia berdiri kemudian membungkuk ke arah mertuanya dan pergi mengikuti bocah yang tadi memanggilnya dengan sebutan Om. Assalamualaikum, ucap Bian ketus. Dia tidak menunggu jawaban dari keluarganya dan langsung menutup pintu lumayan keras. Maafkan anak saya, ucap Adrian pada pasien yang ada di ruangan itu. Kirani mendapatkan kamar kelas 1. Jadi dia hanya memiliki 1 rekan di kamar itu. Sebenarnya keluarga Nugroho sudah menawarkan kamar VVIP, namun Adrian menolaknya karena tidak mau terlalu memanfaatkan status yang dimiliki besannya. Tidak apa-apa. Anak gadis memang seperti itu, emosinya belum stabil dan bisa meledak kapanpun tanpa ada alarm pemberitahuan sebelumnya. Semua orang yang ada di ruangan itu terkekeh. Dia memang memiliki sifat yang ceria dan mudah bergaul, meskipun dia mudah marah dan kadang tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun Bian adalah anak yang baik. Baca doa dulu Om. Om gak pernah baca doa ya kalau keluar dari satu tempat menuju ke tempat lain. Brian yang hendak menginjak pedal gas mobilnya tidak jadi melakukan itu dan malah menatap Bian dengan tatapan tajamnya. Baru kali ini Brian mendapatkan lawan bicara yang berbicara dengan sangat santai padanya. Ingin rasanya Brian melempar gadis itu keluar, namun dia masih memiliki janji kepada ayahnya untuk membawa Bian ke Jakarta dengan selamat tanpa ada lecet sedikit pun. Brian diam untuk sejenak, lalu mulai melakukan mobilnya. Tatapannya lurus ke depan, suasana di dalam mobil itu terasa sangat sepi karena tidak ada yang mau membuka pembicaraan. Berhenti! Tiba-tiba Bian berteriak membuat Brian refleks menghentikan laju kendaraannya. Brian menatap Bian sengit, namun gadis itu tidak tahu, dia malah membuka pintu mobil lalu keluar dan menghampiri beberapa pedagang kaki lima yang sedang berjualan di pinggir jalan. Astaga, bocah itu benar-benar minta di bumi hanguskan. Dia pikir aku ini supirnya sampai dia bisa seenaknya minta berhenti seperti ini. Brian merasa sangat kesal karena tingkah Bian, belum lagi Bian berhenti di tempat kumuh dan kotor. Sepertinya makanan di sini juga tidak higienis. Brian bergidik ngeri membayangkan berapa banyaknya kuman yang akan menempel pada makanan yang dijual di pinggir jalan. Saat Brian sedang menunggu Bian kembali, tiba-tiba saja pintu mobilnya terbuka, Bian muncul dengan menyumbulkan kepalanya ke dalam mobil. Om! Bian bersuara. Brian hanya menoleh tanpa mau bertanya apapun. Om, sekarang Om kan suami Bian, Bian minta uang jajan dong Om, Bian lupa bawa uang. Kenapa kamu memesan makanan kalau kamu gak punya uang? Sahut Brian dengan nada suara dinginnya. Brian menggerutu namun dia tetap mengeluarkan dompetnya.
Ini. Brian menyerahkan kartu kredit miliknya. Aduh om, mana bisa jajan di pinggir jalan menggunakan benda seperti itu? Aku mau uang cash bukan kartu modelan begitu. Om pikir ini mall apa? Aku mau uang cash om, ujar Bian ketika suaminya tidak merespon permintaan dia yang sebelumnya. Aku tidak ada uang cash. Ada juga 50.000, gak akan cukup. Bian masuk ke dalam mobil meski hanya sebagian dari tubuhnya. Dia menyambar uang yang ada di tangan Brian lalu tersenyum sumringah. Ini sudah lebih dari cukup om. Brian menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa dia menikahi bocah SMA yang masih kekanakan seperti ini? Ayahnya benar-benar tega menjodohkannya dengan gadis yang masih bau kencur. Brian menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Sepertinya hari-hariku tidak akan berjalan dengan baik setelah ini, ucap Brian pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Bian kembali masuk sembari membawa beberapa camilan di tangannya. Om mau tidak? Tanya Bian menyebarkan camilan itu pada Brian. Ih, makan aja sendiri, makanan kayak gitu kok dibeli sih, pasti banyak kumannya itu. Bian memutar bola matanya malas. Bisa-bisanya Brian mengatakan makanan yang setiap hari dia makan banyak kumannya. Om, kalau ini banyak kumannya, Bian pasti sekarang sudah mati. Bian tiap hari jajan ini kok di sekolah. Bian memperlihatkan cilok, cimol, dan juga sokong kepada Brian. Brian yang tidak menyukai makanan seperti itu menjauhkan tubuhnya dan lebih memilih bersandar pada pintu mobil. Oh iya, ini uang kembaliannya om. Bian menyerahkan uang sebanyak 3 lembar, lembaran itu terdiri dari uang 20.000, 10.000 dan 5.000. Brian menatap uang itu dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Kamu simpan saja. Aku tidak membutuhkan itu lagi, ucap Brian. Ya sudah, kalau begitu, Bian anggap ini adalah nafkah yang om berikan untuk Bian. Brian diam. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Bian. Dia hanya ingin cepat-cepat sampai rumah supaya dia bisa mandi dan istirahat. Om, panggil Bian dengan mulut penuh makanan. Om tahu tidak? Sebenarnya kita itu tidak cocok jadi suami istri bukan? Om sudah tua, sedangkan Bian masih muda. Om memang tampan, tapi kalau nanti Bian sudah berumur 40 tahun, Om pasti sudah seperti kakek-kakek sedangkan Bian akan terlihat masih sangat cantik. Tiba-tiba saja Brian tersedak ludahnya sendiri. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek, tanya Brian dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya Bian mengangguk. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.